Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biridhanillahi ta'ala bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan sahibi hadil kitab musannif hadal kitab Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili nafa'ana bi ulmihi syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah pagi yang berbahagia ini. Allah berikan kembali kita nikmat bangun dari tidur, sahur hari yang keempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita dan amal ibadah kita diterima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salat kepada Rasulullah, tetap mengharap dan terus mengharap syafaat beliau dengan memperbanyak salawat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Kita melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya tentang turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad bada'a nuzuluhu fi Ramadhan fi lailatul qadri. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disampaikan bahwa permulaan turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar. Apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh Syekh guru kita, semua berdalil. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Juga dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tentunya Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Berapa lama sebenarnya turunnya Al-Quran? Wastamarra nuzulul Qur'an fi muddai 23 sanatan, imma fi Makkah wa imma fil Madinati wa imma fit tariqi bainahuma aw fi ghairihi minal amakin. Ketetapan turunnya Al-Quran selama 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Bisa kadang turun di Mekah dan juga di Madinah, atau waktu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ataupun sebaliknya, atau di tempat-tempat yang lain waktunya selama 23 tahun. Terus turunnya seperti apa? Apakah sekaligus atau seperti apa? Wa kana nuzuluhu imma suratun kamilatun kal Fatihah. Dan turunnya Al-Quran terkadang turun sekaligus dalam surah yang sempurna seperti surat Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir turun sekaligus. Wal Mudaththir wal An'am, ada surat Al-Mudaththir, surat Al-An'am turun sekaligus. Disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sekaligus surat Fatihah 7 ayat. Au asyru ayatin, atau hanya 10 ayat. Au
mithla fi qissatil ifki fi suratin nur wa awwali suratil mu'minin aw khamsi ayatin, atau hanya 5 ayat, wa huwa katsirun. Jadi yang paling banyak 5 ayat. 5 ayat itu wa huwa katsirun. Au ba'du ayatin, atau ada yang separuh ayat. Jadi turun Al-Qur'an bertahap seperti di awal. Wa ta'addadat hikmatu inzalil Qur'an munajjaman. Sekarang apa hikmah daripada diturunkannya Al-Qur'an bertahap, sedikit demi sedikit seperti dijelaskan di awal, sababil manhajil ilahi alladhi rasama bihi tariqul inzal, kama qala ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Jadi banyak hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap atau perlahan. Min hatikal hikam, di antara hikmah-hikmah tersebut, tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memantapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taqwiyatu fuaduhu liyahfadhahu wa yu'ihi li'annahu kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu. Memantapkan hati Nabi, karena kadang-kadang Nabi lagi galau, diturunkan ayat Al-Qur'an sehingga Nabi lebih mantap lagi hati beliau. Wa taqwiyatu fuadihi, dan menguatkan hati beliau, memantapkan dan menguatkan, dikuatkan liyuhfidhahu wa yu'ihi, supaya mudah menghafalnya dan menjaga hafalannya. Sehingga ini hikmah juga bagi kita. Ketika kita belajar Al-Quran, maka sedikit demi sedikit, supaya apa? Kita bisa menghafal dan menjaga hafalan kita. Li'annahu, kenapa? Karena Rasulullah kana ummiyan la yaqra'ul wala yaktubu. Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril langsung dihafal oleh Rasulullah dan dijaga hafalannya. Dalilnya apa? Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, kalaulah Al-Quran itu diturunkan sekaligus, yang sedemikian itu untuk memantapkan hati Rasulullah dan membacanya secara tertib. Laula nuzila alaihi Al-Quran, Al-Quran diturunkan tidak dalam keadaan jumlatan wahidah, tidak sekaligus. Karena kalau sekaligus, ya secara akal susah untuk menghafal dan menjaganya. Maka di antara hikmah tersebut adalah supaya Rasulullah mudah mengingatnya, mudah menghafalnya. Jadi bagi kita yang ingin belajar Al-Quran, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tidak bisa satu hari hafal. Jadi harus perlahan-lahan mencontoh bagaimana Rasulullah diturunkan Al-Quran kepada beliau dengan perlahan-lahan supaya untuk mudah menghafal dan menjaga hafalannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk terus belajar Al-Quran. Anak-anakku semua dan semua jamaah bisa belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian menjaga Al-Quran. InsyaAllah yaumil qiyamah kita mendapat syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.